Baik, untuk mengakses Sakti, ini yang pertama kita aplikasi WebKey Sakti dulu. Kita bisa mengaksesnya melalui Chrome atau Firefox dengan mengakses alamat sakti.big.go.id. Kita klik akan di sini. Nah, untuk bisa menggunakan Sakti ini, kita harus mendaftar atau register akun terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk sakti.big.go.id sudah, lalu kita klik menu daftar. Nah, daftar di sini untuk proses registrasi akun dulu. Kemudian kita klik di sini, isi datanya Rianto misalkan. Nah, setelah nama, di kolom kedua ada email. Nah, ini wajib ya, harus ada email yang, karena nanti dalam prosesnya setelah pendaftaran atau verifikasi, balasan dari admin Sakti akan dikirim melalui email. Ini saja. Telepon opsional bisa kita kosongi. Kata kunci, nah ini password misalkan apa, kita isi, jangan sampai lupa password ini. Nah, kalau sudah, kita klik daftar. Oh, telepon ternyata harus diisi. Oke. Nah, sudah terdaftar ya, pokoknya seperti itu ya cara pendaftarannya. Jika sudah terdaftar akan muncul seperti ini. Intinya cara pendaftaran tadi seperti tadi. Klik nama lengkap, email, nomor telepon, kata kuncinya apa, kemudian klik daftar. Baik, kita coba daftar sekali lagi dengan nama dan email yang lain. Nama Bin Aditya, email dengan nama email yang lain, kata kunci. Oke, kita klik daftar. Nah, ini berarti berhasil. Ada konfirmasi, silahkan tunggu email pemberitahuan dari admin untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Sakti. Nah, jadi ini berhasil. Akan tampil konfirmasi seperti ini untuk menunggu pemberitahuan dari admin. Nah, nanti biasanya tinggal kita tunggu saja. Nah, ini sudah langsung ada. Nah, ini ternyata langsung ada balasan langsung dari admin yang berisi, aktifkan akun Anda. Hai Bin Aditya, terima kasih telah mendaftarkan diri, dan yang lain-lain. Silakan aktifkan akun Anda melalui tombol berikut. Oke, kita klik aktifkan untuk mengaktifkan akun Sakti kita. Nah, aktivasi Anda berhasil, silakan masuk. Nah, setelah kita berhasil aktivasi, kita baru bisa masuk ke dalam aplikasi Sakti, baik mobile Sakti maupun WebKey Sakti. Nah, jadi jika kita sudah mendaftar tapi kita tidak melakukan aktivasi, kita belum bisa melakukan login. Dan perlu kita ketahui juga, setelah kita login pun kita belum bisa menggunakan aplikasi Sakti ini secara penuh sebelum kita melakukan pengajuan tugas, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan status pengguna dari GES ke surveyor ataupun verifikator. Seperti ini misalkan. Nah, kita masuk dengan email, username-nya pakai email, kuncinya
sesuai yang kita isikan waktu pendaftaran. Nah, seperti ini berhasil masuk, tapi ini masih sebagai guest. Ini sebagai guest, ini sebagai guest. Jadi kita berhasil masuk, tapi kita belum bisa menggunakan fasilitas lengkap dari aplikasi Sakti ini. Nah, sedangkan untuk perbedaan antara akun sebagai guest ataupun sebagai surveyor dan verifikator, itu perbedaannya ada di menu utama sini, dimana untuk akun sebagai guest ini menu utama hanya ada 3, yaitu menu beranda. Nah, ini halaman utamanya, terus menu pengajuan tugas, ini yang berguna untuk melakukan pengajuan tugas. Dan yang ketiga ada menu kotak pesan atau kotak masuk. Ini untuk tampilan menu yang ada di akun guys. Sedangkan untuk akun sebagai surveyor, ini saya tunjukkan Kelurahan Mangusuman, ini sudah sebagai surveyor. Maka menu utama ada 5. Ya, tadi yang yang guest hanya beranda, pengajuan tugas dan kotak pesan. Sedangkan akun sebagai surveyor ini ada 2 tambahan, yaitu toponim dan jejak, dimana di menu toponim inilah kita dapat melakukan pengolahan data toponim. Nah, lihat inilah nantinya di halaman inilah kita dapat melakukan pengolahan data toponim. Dan untuk halaman sebagai user ini, halaman user sebagai verifikator kabupaten atau kota, menunya juga sama dengan menu di user sebagai surveyor, beranda, pengajuan tugas, toponim, jejak, kotak pesan. Dan di halaman toponim ini juga nantinya verifikator nanti bisa memverifikasi data yang telah diunggah dan diproses, kemudian dikirim dari surveyor ke verifikator tingkat kabupaten atau kota. Untuk itu, selanjutnya setelah proses pendaftaran berhasil dilakukan dan kita sudah diterima oleh admin Sakti, kita langsung melakukan pengajuan tugas sebagai surveyor ataupun sebagai verifikator. Nah, nama ini nantinya bertugas sebagai sesuai di mana? Sesuai di SK yang bersangkutan, kalau nggak salah bertugas sebagai verifikator kota. Nanti kita cek lagi di SK-nya. Ya, ini Bill Aditya sebagai verifikator kota. Oke, kita langsung ini. Sebelumnya kita ubah profilnya Bill dulu. Nah, kita sesuaikan saja. Kota Tegal, instansinya bagian pemerintahan dan Kota Tegal. Oke, kita simpan. Ya sudah, selanjutnya kita langsung lakukan proses pengajuan tugas untuk meningkatkan status pengguna dari guest ke surveyor atau verifikator. Nah, dalam SK nama tersebut sebagai verifikator. Untuk melakukan pengajuan tugas, klik menu pengajuan tugas. Nah, klik ini tambah.
berhubung ini namanya sebagai di SK sebagai verifikator, kita ajukan sebagai verifikator. Lingkup kita pilih, ini kan tingkat kota, berarti kabupaten atau kota. Provinsi kita pilih sesuai dengan provinsinya, Jawa Tengah, kotanya Tegal, kota Tegal. Nah, ini SK wajib, ini harus dilampirkan dan SK nya harus sudah ditandatangani dan stempel. Masa berlaku mulai hari ini bisa sampai 2021 akhir. Klik simpan. Nah, setelah proses pengajuan tugas ini, kita tunggu verifikasi dari admin apakah diterima atau ditolak. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu surveyor, apa itu verifikator. Nah, di sini ada beberapa pengguna dalam sakti ini. Ada surveyor, verifikator, dan BIG itu sendiri. Di mana surveyor ini bertugas mencari data atau mengumpulkan data terkait dengan pembakuan nama rupa bumi. Jadi mereka yang ke lapangan mencari data, kemudian data tersebut dikirim atau diunggah ke web Sakti, kemudian mereka olah, mereka kirim lagi, maka data yang kirim akan diterima oleh verifikator. Nah, verifikator ini pun ada verifikator kota, ada verifikator provinsi. Tugasnya memverifikasi data dari surveyor, apakah ada yang salah, apa ada yang kurang. Jika sudah, dari verifikator kota dikirim ke verifikator provinsi, kemudian verifikator provinsi dikirim ke BIG. Nah, BIG inilah yang melakukan penelaahan dan pembakuan nama rupa bumi tersebut. Mungkin cara garis besarnya seperti itu. Kita lanjutkan proses pengajuan tugas atau peningkatan status pengguna untuk surveyor yang lainnya. Masuk. Rondo gunting. Masuk. Nah, ini profil kita rubah dulu, sesuaikan dengan di SK. Ini namanya siapa? Nah, rondo gunting, rubah profil rondo gunting. Nurhalis. Nurhalis, Kota Tegal, Rondo Gunting, instansi kelurahan Rondo Gunting. Nurhalis, Kota Tegal, Rondo Gunting, simpan. Kalau sudah, kita langsung mengajukan pengajuan tugas ya, biasa pengajuan tugas, klik ini tambah. Ini terlalu kecil. Nah, tambah, kita klik surveyor kabupaten kota, pilih provinsi Jawa Tengah, Tegal, kota Tegal. Data planning fix kita ajukan saja sampai akhir tahun 2021. Simpan. Berhasil. Nah, tinggal menunggu konfirmasi dari admin PIG. Kita masuk lagi.
profilnya, kita rubah dulu profilnya. Bentar, iya, tepung tengah, kelurahan Tepung Tengah. Dan Pratiwi. Oke, simpan. Pilih pengajuan tugas, surveyor kota Jawa Tengah, Kota Tegal, SK. Berlaku hari ini, kita buat sampai akhir 2021 Desember. Oke, simpan. Nah, Tepung Tengah sudah. Mungkin seperti itu cara ini ya, tadi cara merubah profil dan cara pengajuan tugas atau peningkatan status pengguna dari GES ke surveyor ataupun ke verifikator. Ini masih GES. Ini sudah masuk, mana? Sudah masuk. Tinggal nunggu proses verifikasi dari admin. Nah, selanjutnya nanti kita, jika sudah diverifikasi pengajuan tugasnya oleh admin, kita sudah bisa melakukan proses pendataan atau perekaman data toponim di lapangan.